Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya di kalangan anak muda. Tema tersebut adalah FOMO. Nah, teman-teman tahu nggak sih FOMO itu apa? Nah, FOMO itu adalah perasaan cemas ketika kita merasa tertinggal dari orang lain. Misalnya, kalau teman-teman kita lagi nongkrong tanpa mengajak kita jadinya gelisah nggak sih? Atau kita lihat orang liburan di sosial media, terus kita merasa hidup kita tuh membosankan. Bahkan ada loh yang rela begadang demi update status terbaru hanya karena takut dibilang tidak gaul atau ketinggalan informasi. Nah, selanjutnya ada dampak buruk dari FOMO. Nah, dampaknya itu yang pertama, ada mengurangi rasa syukur karena terlalu sibuk dengan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kemudian yang kedua, itu adalah mengganggu kesehatan mental. Yang ketiga, kita jadi membuang waktu kita secara sia-sia. Kita jadi lebih banyak scroll media sosial daripada belajar dan beribadah. Kemudian yang keempat, itu adalah mengurangi kekhusyukan dalam ibadah. Kadang saat sholat kita bisa kepikiran sama handphone kita loh. Nah, selanjutnya ada pandangan Islam tentang FOMO. Nah, Islam itu mengajarkan kita untuk qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ibrahim ayat 7. Yang artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini itu menegaskan bahwa kunci ketenangan hati bukan pada mengikuti semua tren, tetapi pada rasa syukur kepada Allah. Nah, kemudian tahu nggak sih gimana sih cara mengatasi FOMO? Nah, yang pertama, kita bisa mengurangi media sosial yang berlebihan. Media sosial itu baik jika digunakan dalam hal yang bermanfaat, tetapi juga buruk jika dipakai hanya untuk pamer dan membandingkan diri. Kemudian, yang kedua, isi waktu dengan hal yang positif. Gunakan waktu luang untuk belajar, membaca Al-Quran, olahraga, atau hobi yang bermanfaat. Yang ketiga, perkuat iman dan ibadah. Orang yang dekat dengan Allah hatinya lebih tenang dan tidak mudah cemas. Fokus pada diri sendiri. Ingat, setiap orang punya jalan hidup dan rezekinya masing-masing. Tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, perbanyak syukur dan zikir. Dengan mengingat Allah, hati menjadi lebih tenang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Hadirin yang saya hormati dan teman-teman sekalian, FOMO hanya akan membuat kita kehilangan hal yang lebih penting, yaitu ketenangan hati, rasa syukur, dan lain-lain. Jangan sampai kita sibuk mengejar validasi manusia, tetapi juga mencari ridha Allah. Ingatlah, kebahagiaan sejati bukan terletak pada ikut semua tren, melainkan pada hati yang selalu bersyukur dan merasa cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.